Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan paradigma di pengembangan Pancasila. Paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan seseorang atau kelompok untuk memahami dan menilai suatu masalah sosial. Paradigma menjadi dasar bagaimana kita melihat realitas, menginterpretasikan situasi dan menentukan solusi atas persoalan sosial, membantu menentukan arah dan keputusan pembangunan. Kaitan paradigma dengan Pancasila yaitu terkait dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paradigma menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan, membuat kebijakan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Temuan wawancara. Paradigma itu cara kita melihat dan memikirkan suatu masalah semacam pandangan yang membantu memahami kondisi sosial dan membangun masyarakat. Ya. Untuk selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan sosial. Pancasila menjadi landasan moral, etika, dan arahan kebijakan pembangunan. Semua sila berperan. Sila pertama, landasan moral. Sila kedua, kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan. Sila keempat, musyawarah. Sila kelima, keadilan. Temuan wawancara, semua sila itu penting. Kita harus beriman kepada Tuhan, berlaku adil, bersatu, tanpa membeda-bedakan, dan saling merangkul. Oke, boleh dilanjutkan dengan soal PJMP. Jadi buat selanjutnya itu adalah tantangan era modern. Tantangan penerapan Pancasila di era modern. Yang pertama ada tantangan terbesar adalah menjaga persatuan bangsa. Yang kedua, media sosial memunculkan hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, dan penipuan digital. Yang ketiga, terkaitnya sila ketiga persatuan Indonesia. Terus ada juga yang dinamakan temuan wawancara. Itu tentang tantangan terbesar di persatuan Indonesia karena media sosial sekarang bebas, banyak hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan. Ya, jadi buat selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari paradigma dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial adalah pertama, paradigma membantu membentuk arah pembangunan. Kedua, Pancasila menjadi pedoman nilai dalam setiap kebijakan sosial. Ketiga, implementasi nilai Pancasila penting agar pembangunan adil dan merata. Keempat, tantangan terbesar adalah menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi digital. Oke, sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan paradigma dalam konteks ilmu sosial dan pembangunan. Jadi saya jawab. Jadi paradigma itu sebenarnya cara kita melihat dan juga berpikir atas suatu masalah. Itu semacam kacamata. Jadi hal paradigma itu membantu kita buat paham akan kondisi sosial dan bagaimana kita harus membangun masyarakat seperti itu. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin mewawancarai Fauzan terkait tentang pertanyaan nilai-nilai Pancasila mana yang paling berpengaruh dalam membangun dan pembangunan sosial. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kembali dulu kepada saudari. Menurut Anda Pancasila itu apa sih? Pancasila itu dasar agama. Oke, dasar. Berarti hanya sebuah gagasan? Iya. Ada hal lain? Dasarnya. Kalau mempertanyakan Pancasila yang kita anggap sebagai gagasan atau pedoman kita, mana sih yang paling nilai-nilai paling berpengaruh? Itu jawabannya semuanya paling berpengaruh. Kenapa? Karena dari sila pertama kita diajarkan untuk mengenali Tuhan itu Esa. Kemudian kita harus juga adil.
keadilan sosial di masyarakat Indonesia. Kemudian kita harus bersatu Indonesia. Kita harus tidak membeda-bedakan. Kita harus tahu kalau semua orang itu berhak untuk saling rangkul merangkul. Kalau ditanya mana nilai-nilai yang paling penting, tidak ada. Semuanya sama-sama penting. Oke. Dari Pancasila alinea tantangan terberat itu adalah persatuan Indonesia. Karena apa? Karena begitu bebasnya orang-orang ini memiliki media sosial. Ya, di sana banyak ujian kebencian, ada hoax, ada penipuan juga. Maka di antara 5 hal ini yang paling susah, tantangan yang terbesar itu adalah persatuan Indonesia.